Ini momonganku. Nanti aku mau apa ya? Ya sedikit komentari tentang itu ya. Ustadz atau kiai kalau di kampungku itu yang memperkosa 13 santriwatinya, mungkin lebih ya. Ini terjadi dari tahun 2017 sampai 2021. Nih, contoh aja. Anak sekecil ini, misal ini anak yang dilahirkan santriwati. Kalau dia besar, tahu cerita hidupnya, realita kehidupannya seperti itu, pasti jadinya seperti apa ya. Ini anak kecil yang masih polos. Misal saja ini anak santriwati yang tidak tahu apa-apa, minum susu, kaki dinaikkan, dengan wajah polosnya, belum tahu realita kenyataan hidupnya seperti itu, pasti sakit dan sedih. Ini contoh kalau anak santriwatinya ya. Ini ada yang seusia Windy 13 tahun dirudal paksa sama ustadz atau kiainya sampai bunting. Lihat, umur segini masih pengen bermain sama temen-temennya, yang belum siap menerima realita kenyataan, yang kalau tahu cerita hidupnya seperti itu pasti nggak tahu kedepannya nggak gimana ya sang anak itu. Oke, aku mau ngomong sebentar. Seperti gambar di awal tadi ya, itu kepolosan anak-anak momonganku di saat minum susu, di saat ya lagi main. Dan itu sebagai contoh atau sampel anak-anak yang belum tahu realita kehidupannya seperti apa. Ini sebenarnya sih aku agak gemes, agak getem-getem juga, karena kalau sudah menyangkut anak tuh sakit, apalagi sampai ada berita seperti itu ya. 13 santriwatinya dirudal paksa sama ustadz atau kiainya di pondok pesantren di Bandung. Dan itu belum selesai, ada lagi di Padang mencabuli anak-anak di lingkungan sekitar rumahnya. Dilakukan di musola pula yang di Padang itu. Nggak tahu ya. Terus apa ini harus disalahkan dari faktor perempuan yang pakai baju terbuka? Jawab di benak kalian sendiri ya. Santriwati sudah tertutup, sudah intinya patuh sama guru. Kala datang cium tangan, ada pula tuh yang sampai cium kaki. Belum tentu orang tuanya ya dicium tangan, dicium kaki, padahal orang tua sendiri pun itu yang melahirkan, yang memberi makan. Walau sang ustadz atau kiai ini hanya memberi ilmu tentang agama. Ya, di zaman seperti ini ya bukan kapasitas saya untuk ya ceramah atau dakwah. Ya miris lah. Enggak semua orang bisa menerima kenyataan hidup. Aku bilang seperti ini ya, aku pernah mengalami seperti itu sampai aku hilang ingatan, sempat aku dirawat di RSJ. Begitu banyak masalah, begitu banyak cobaan hidup yang Allah berikan kepadaku, sampai aku akhirnya oleng, nggak kuat. Kata orang, aku sempat jalan
tanpa busana di jalan. Itu kata orang, aku sendiri pun tak ingat. Bukannya aku tuh gimana ya, ya syukur-syukur buat motivasi kalian bagi yang anaknya mendapat masalah. Yang contohnya gini, ada lagi yang dewasa itu sempat pacaran sama oknum polisi itu, hamil, minta pengakuan sang pacar, nggak kuat, akhirnya apa, bunuh diri di makam ayahnya. Itu yang sudah dewasa aja nggak kuat dan mengakhiri hidupnya sendiri, apalagi yang masih anak-anak, masa depannya masih panjang. Nanti belum lagi bully atau gunjingan dari teman atau tetangga. Ada lagi yang di Bandung itu sampai orang tuanya yang nggak kuat, orang tuanya itu salah satu santriwati yang sudah punya anak umur 1,5 tahun, akhirnya meninggal. Kalau si bapak kuat mentalnya mungkin bisa ngedemi anaknya. Ngedemi apa ya kalau bahasa Indonesia? Ya menenangkan lah. Mungkin dibesarkan hatinya si anak. Kalau mental bapaknya juga down, nggak siap, belum bisa menerima realita kenyataan. Kalau istrinya meninggal, anaknya sudah dirudal paksa, punya cucu tanpa yang diharapkan. Berat loh itu. Aku membayangkan, ngomong aja gini tuh membayangkan aja udah berat. Dan itu pun dilakukan oleh ustadz atau kiai. Maaf, bukan semua ustadz atau kiai seperti itu ya, hanya beberapa atau segelintir yang dipercayakan sama ya seperti kita lah, supaya apa, pendidikan anak tentang agama itu, tentang agama Islam yang kita anut, biar lebih tebal imannya, ilmunya, supaya apa, bisa melebihi agama dari orang tuanya, ilmu agama orang tuanya. Pasti semua orang tua punya harapan seperti itu. Kalau ujung-ujungnya banyak seperti berita-berita seperti itu, ya orang tua pun ya mungkin akan hilang kepercayaan. Intinya dipercayakan seorang ustadz lah, supaya untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik. Malah realita kenyataannya seperti ini, endingnya seperti ini, dirudal paksa. Ya bukannya apa-apa ya, bukannya aku sudah bener, sudah enggak. Kalau kalian yang punya anak perempuan, tolong lebih intens, dalam arti ya tanyalah, sering ngobrol ya, meski jarang ketemu, setidaknya nyapa, dipeseni aja, nanti kalau ada apa-apa bilang. Masalahnya di zaman seperti ini. Ya aku bisa ngomong seperti ini, dulu aku nakal waktu remaja. Tapi bismillah, untuk sekarang aku sudah umur untuk menjadi yang lebih baik dan fokus sama keluargaku dan anak-anakku. Itu bagiku. Nakal bukan berarti nakal gimana ya, akibat pergaulan. Emang riskan punya anak perempuan, tapi tolong ya agak diberi kebebasan sedikit. Ya kadang diulur, dijak komunikasi, ada apa, masalahnya temanmu siapa aja gitu. Ingat, aku belum sempurna, setidaknya kita butuh komunikasi sama anak, nggak hanya anak laki-laki maupun perempuan.
Ya aku maklumi ya kalau orang tua tuh sibuk dengan mencari uang, dan uang terkadang ya kita lupa dengan problem anak-anak kita. Untuk menjadi orang tua itu nggak gampang, apalagi punya anak-anak yang sudah dewasa ya. Mungkin untuk komunikasi, untuk sharing agak enggan ya. Untuk yang laki sama perempuan, misalnya anakku yang besar tuh laki, kalau ngomong sama aku tuh ya itu paling intinya aja, jarang ngobrol, cuman paling tempat misalnya habis mandi aku tanya, kok mau going kak, mau pergi kak, ya kemana, terus gitu tok. Kalau itu yang umur 21 tahun. Kalau yang perempuan ya sebisa mungkin aku tanya-tanya, mah aku mau ke rumah temannya iki, nanti tanya ada cowoknya ndak, perempuannya berapa, itu udah cukup untuk komunikasi ya. Miris kembali lagi ya, semoga ya bukan siapa-siapa aku, cuman intinya gini lah, sesama manusia lah, dari segi agama ya, apalagi sudah masuk ke medsos seperti itu ya, pasti itu jejak digital tuh nggak bisa hilang ya. Semoga aja keluarga yang dapat masalah seperti itu semoga kuat, dan tolong bagi orang tua ya tetap support anaknya, yang intinya anak pun tidak mau mengalami nasib seperti itu ya. Jangan dipojokkan lah, jangan diomeli lah, disupport sebisa mungkin, dilalek-lalek ke bahasa Jawanya, coba dialihkan perhatiannya ke cerita yang enak lah. Masa-masa yang itu jangan pernah diungkit lagi, jangan pernah disinggung lagi. Kalau masalah seperti itu kembali ke keluarga, hanya keluarga yang bisa melindungi anak kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang melindungi anak. Terkadang yang ada tetangga atau temen bully, keluarga lah yang tetap mendukung, mensupport ya. Tetap semangat buat si santriwati. Ingat, jangan pernah menyerah, masa depan masih panjang. Anggap aja musibah ini atau mau dikatakan nasib apa ya, ya intinya tetap semangat lah, tetap fokus ke depan, pasti ada jalan keluar, terus pasti juga ke depan ada kebahagiaan buat kalian. Oke. Tetap semangat, yang penting